Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasidin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sejarah perkembangan manajemen, tokoh-tokoh dan kontribusinya dalam perkembangan manajemen. Jadi teman-teman, kata manajemen itu sendiri berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu la gestion manajemen, yang memiliki arti seni mengatur dan melaksanakan. Manajemen belum memiliki definisi secara mapan pada saat itu dan diterima secara universal. Mary Porter Follett misalnya mendefinisikan bahwa manajemen merupakan suatu proses seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa tugas manajer adalah untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tokoh lain misalnya seperti Ricky Ward Griffin mendefinisikan bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan merupakan suatu pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Efektif dalam arti bahwa tujuan yang dicapai sesuai dengan perencanaan. Sedangkan efisien, tugas yang dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Sejarah perkembangan manajemen. Pada perkembangannya, manajemen memiliki aliran-aliran pemikiran tentangnya. Aliran-aliran tersebut diantaranya yang pertama, aliran klasik. Aliran klasik terbagi menjadi dua, yaitu aliran manajemen ilmiah dan teori organisasi manajemen. Yang kedua, aliran hubungan manusiawi atau sering disebut juga aliran non-klasik. Dan yang terakhir, aliran manajemen modern sekarang. Oke, kita bahas satu persatu. Aliran klasik. Sebelum sejarah disebut sebagai zaman manajemen ilmiah muncul, telah terjadi revolusi industri pada abad ke-19 yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan pendekatan manajemen yang sistematik. Perkembangan awal teori manajemen. Ada dua tokoh yang mengawali munculnya manajemen ilmiah, di antaranya Robert Owen dan Charles Babbage. Robert Owen 1771-1858. Beliau merupakan manajer beberapa pabrik pemintalan kapas di Lanark, Skotlandia. Beliau menekankan bahwa unsur manusia sangat penting bagi produksi suatu barang. Beliau juga memperbaiki beberapa kondisi kerja seperti pengurangan waktu kerja standar, pembatasan anak-anak di bawah umur yang bekerja, pembangunan perumahan yang baik bagi karyawan, serta beliau juga mengoperasikan toko perusahaan yang menjual barang-barang dengan mudah. Selanjutnya Charles Babbage. Charles Babbage 1792-1871. Charles Babbage merupakan profesor matematika asal Inggris. Beliau meluangkan beberapa waktunya untuk melakukan operasi-operasi industri untuk menjadi lebih efisien. Beliau juga merupakan orang pertama yang mengajukan prinsip pembagian kerja melalui spesifikasinya. Manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah mula-mulanya dikembangkan oleh Frederick Wilson Taylor sekitar tahun 1900-an. Akibat karya tersebut, Taylor disebut-sebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Pada beberapa buku-buku literatur, manajemen ilmiah diartikan berbeda. Arti pertama, bahwa manajemen ilmiah merupakan penerapan ilmiah metode studi, analisis, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Arti kedua, manajemen merupakan seperangkat mekanisme-mekanisme dan teknik-teknik a bag of tricks untuk meningkatkan efisien kerja organisasi. Taylor juga mengajukan beberapa prinsip-prinsip dasar penerapan pendekatan manajemen ilmiah. Di antaranya, Taylor menghilangkan metode-metode lama yang bersifat coba-coba.
memilih pekerja yang terbaik sesuai tugas tertentu, terdidik dan terlatih. Hubungan manajer dan pekerja harus terjalin dengan baik, serta pembagian tanggung jawab secara jelas. Tokoh lain misalnya seperti Frank dan Lillian Gilbert. Frank dan Lillian Gilbert merupakan sepasang suami istri. Pada aliran ini, Frank lebih cenderung kepada permasalahan yang lebih efisien. Seperti beliau menentukan solusi terbaik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sedangkan istrinya Lillian Gilbert lebih cenderung kepada aspek-aspek manusia dalam bekerja, seperti seleksi penempatan, latihan personalia, dan lain sebagainya. Beliau menemukan gagasan-gagasannya dalam buku yang berjudul The Psychology of Management. Aliran hubungan manusiawi atau perilaku manusia. Aliran ini muncul karena ketidakpuasan bahwa yang dikemukakan aliran klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisien produk dan keharmonisan kerja. Ada beberapa ahli mencoba untuk melengkapi sesuai pandangan sosiologi dan psikologi. Di antaranya Hugo Monteberg. Beliau merupakan pencetus psikologi industri, sehingga beliau juga disebut sebagai bapak psikologi industri. Tokoh lain misalnya seperti Elton Mayo. Beliau mengemukakan bahwa hubungan manusiawi merupakan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan seorang manajer berinteraksi dengan bawahan-bawahannya yang bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik di antara manajer dan para pekerja. Aliran manajemen modern. Aliran manajemen modern berkembang melalui dua jalur yang berbeda. Jalur yang pertama, pengembangan dari hubungan manusiawi itu sendiri, atau sering disebut sebagai perilaku organisasi, dan sisanya merupakan pengembangan atas dasar manajemen ilmiah yang sering disebut juga aliran kuantitatif. Aliran kuantitatif muncul dengan berkembangnya tim-tim riset operasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan industri. Langkah-langkah pendekatan manajemen, di antaranya perumusan masalah, penyajian suatu model secara sistematik, mendapatkan hasil model, penyajian suatu model dan hasil yang didapatkan, penetapan pengawasan dari hasil-hasil, serta pelaksanaan model dalam kegiatan implementasi. Itu dia sejarah singkat perkembangan manajemen dan tokoh-tokoh kontribusi dalam perkembangannya. Saya Muhammad Rasidin, sekian, terima kasih.